Baiklah Bapak Ibu, itu tadi sedikit sapaan-sapaan dari tokoh-tokoh yang berada di Sydney, Australia. Sekarang kita dengarkan tausiah dan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Samad dengan tema wujudkan surau Sydney, Australia sebagai sentral kegiatan. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, Bapak Gamawan Fauzi, Pak Bur, Pak Yusuf Rizal, Pak Prof Fasli Jalal, Pak Ansari. Tak dapat saya sebut satu persatu, nan gadang indak diimbau galanan, ketek indak disabui namo, insyaallah awak sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Saya batasi bincang-bincang saya ini pada 5 poin saja. Saya tak sebut ceramah karena segan pula saya menceramahi Pak Profesor. Jadi bincang-bincang orang sakampuang. Dan yang pertama, membangun surau di Pariaman itu biasa. Membangun surau di Padang Panjang biasa. Tapi bisa berdiri satu surau di Sydney itu baru luar biasa. Jadi kalau ada orang Minangkabau membuat surau di Padang, mungkin masuk surga yang kelas-kelas ekonomi lah. Tapi kalau ada orang Minangkabau membangun surau di Sydney, nah ini Ustadz Somad kok ado-ado kok. Di mana dalilnya Pak Ustadz? Al-ibadatu fil haraji kahijratin ilayya. Orang yang mampu istiqomah beribadah pada saat ujian berat sama seperti orang berhijrah bersama, kata Rasulullah. Jadi kalau membangun surau di nagari kampung awak, tidak ada perjuangan berat. Tanahnya tanah nenek mama, tanahnya bisa kita beli. Tapi begitu berdiri surau di Sydney, maka disitulah al-jaza' ala qadril amal. Balasan sesuai dengan kadar amal. Malah yudraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa dibuat sadonyo, jangan ditinggal sadonyo. Jadi nan bisa menyumbang. Kalau awak seekor gajah, maka bawalah sebatang kelapa. Tapi kalau kita seekor semut, ya tak apa-apa bawa sebutir gula. Sesuai dengan kemampuan. Tapi janganlah pula seekor gajah membawa sebutir gula. Keterlaluan. Nah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ustadz Somad itu pandai ceramah saja. Cuman bicara saja. Memotivasi orang saja. Motivator saja. Mari ke surga. Mari ke bukit, ke bukit, bukit, ke bukit, ke bukit. Ditanya oleh orang. Ustadz enggak ke bukit? Enggak orang sih awak. Enggak. Oleh sebab itu, Ustadz Somad mau ngasih apa? Maka sesuailah dari filosofi tadi, saya ini tidak gajah. Saya ini hanya semut. Jadi bisa ngasih sebutir gula. Jadi saya insya Allah mengasih $1.000 Amerika. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menurut kurs Hariko. Iya. Gue jaleh kan gini. Itu nan bertakbir gadang tadi, nan paling gadang itu gadang. Dulu sumbangannya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Jadi artinya apa? Bahwa mendirikan surau ini, Masya Allah, kebanggaan kita semua. Bil khusus, orang Indonesia semua bangga. Karena begitu nanti orang Indonesia sampai ke sini, dia lihat surau, itu Indonesia. Gua banget itu, kata orang Jakarta. Tadi kecil dia orang, itu orang Minangkabau. Iya saya Indonesia, itu dekat dari kami, Pulau Sumatera, kecil. Belanci-lancian rumahnya juga rumah awak, kecil. Nah, oleh sebab itu maka ini kebanggaan Indonesia. Ini kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lagi kita ketika diajak, Ustaz itu masjid Turki. Memang betul Islam juga Turki, Utsmani. Tapi nanti bangga anak cucu kita begitu sampai di sini. Ini surau. Ini surau. Ini yang pertama. Perjuangan besar ini tentulah akan menghasilkan kualitas iman yang besar. Saya janjikan 5. Yang kedua, dulu Pak Rosihan Anwar pernah komplain. Kenapa yang disebut masyarakat eksplorer itu hanya Yahudi. Dimanapun belahan dunia ini, di Amerika yang punya peran besar Yahudi.
Madeleine Albright Yahudi. George Soros Yahudi. Luar biasa Yahudi. Ternyata sampai di Maroko, 5 juta penduduk Yahudi yang ada di Israel itu 1 jutanya berasal dari Maroko. Ketika mereka diusir besar-besaran dari Spanyol, Yahudi lari ke Maroko. Jadi Yahudi ini seluruh dunia. Begitu juga dengan saudara kita dari Cina. Ada yang menyebut Tionghoa. Saya tidak mau robah ke Tionghoa, tetap Cina. Karena Nabi menyebut utlubul ilma walau bisin. Tak ada Nabi menyebut tuntutlah ilmu walau ke Tionghoa, tak ada. Maka saya tetap pakai istilah Cina. Masyarakat Cina, masyarakat explorer. Dari mulai perkotaan sampai di kampung sana tetap ada. Sampai di bagan si api-api ada Cina. Oleh sebab itu Pak Rosian Anwar komplain waktu itu. Kenapa yang disebut hanya Yahudi, Cina, kenapa tak dimasukkan Minangkabau? Sebagai masyarakat explorer. Karena masyarakat Minangkabau juga kemana kita pergi. Saya ceramah ke Makassar. Sampai di airport, Ustaz, ambo orang Bukit Tinggi. Aduh, orang was. Kemudian saya ceramah di Raja Ampat, Papua. Saya tanya tokoh masyarakat di sana. Ada orang Sumatera di sini, Pak? Ada, Ustaz. Ada orang Batak, kata dia. Ada juga dari Pulau Jawa. Banyak perantau di sini. Bodanga, sampai akhirnya saya tanya. Tadi Bapak nggak ada sebut orang Minang. Orang Minang jangan disebut lagi, Pak Ustaz. Memang paling banyak di sini. Artinya apa? Masyarakat kita masyarakat explorer. Dan ternyata dari penjelasan Pak Ansarif, 1973 beliau sudah di Sydney. 1977 baru ambo lahir. Apalah sampai ke Sydney, ambo alun sampai ke dunia. Oleh sebab itu maka masyarakat explorer dia punya 1 generasi anak. Setelah itu cucu. Jadi ternyata yang sekarang ini adalah cucu Pak Ansarif. Oleh sebab itu maka filosofi kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bagaimana dia tetap dengan bahasa Inggrisnya, dengan kehebatannya. Mungkin sebagian pula sudah menikah dengan bule, tapi dia tidak kehilangan keislamannya, tidak kehilangan keminangkabawannya, tidak kehilangan keindonesiaannya. Dan itu akan dibentuk di Surau, Sydney. Di sana dia akan dilatih sholat, baca Quran, adat istiadat. Bagaimana generasi ketiga tetap tahu bahwa menyambut tamu, bagaimana Abdul Somad dulu disambut di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di Pariaman. Hendaknya nanti begitu sampai saya tausiah di Sydney, begitu pula lah sambutannya. Disambut dengan pencak silat, disambut dengan tari piring, disambut dengan randang, disambut sehingga kita terasa tidak di luar negeri tapi di kampung kita sendiri. Jadi ini hanya bisa terwujud dengan kemauan yang kuat. Kalau tidak, na'udzubillah ini akan tergerus. Habis generasi ketiga ini bisa punah, bisa musnah. Yang diwarisi tinggal hidungnya saja, budayanya hilang, bahasanya hilang, agamanya hilang. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi dengan membangun Surau Sydney, maka sesungguhnya sedang mempertahankan eksistensi keindonesiaan, keminangkabauan, adat istiadat, adat basandi sarak basandi kitabullah. Yang ketiga, saya alumni dari Darul Hadis Maroko. Generasi terakhir alumni Darul Hadis yang bahasanya cuma 2 bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Setelah generasi saya, eksistensi itu ditambah menjadi 5 bahasa. Adat istiadat, menjadi 5. Adat bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Kenapa begitu? Karena misi dari alumni Darul Hadis ini setelah tamat, dia akan dikirim untuk menjadi da'i di Eropa karena banyaknya orang Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania yang ada di Eropa. Karena di Spanyol, di Madrid, di Paris, di Prancis, di Jerman, banyak sekali imigran yang datang dari Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Maka kalau tidak dipersiapkan ulamanya, maka ini masyarakat akan kehilangan identitas. Nah, kalau berdirilah Surau Sydney, maka Profesor Eka Putra Wirman, senior saya, alumni Maroko yang sekarang menjadi rektor Universitas Islam Negeri
Imam Bonjol mempersiapkan alumni Usuluddin, mempersiapkan alumni syariah, Usuluddin dengan filsafat, akidah filsafat, akhlak, tafsir hadisnya, syariah dengan hukum Islamnya, untuk berdakwah ke Australia, nanti menjadi imam di bulan Ramadan, menjadi pendidik, sehingga sekali dayung 3 pulau terlampaui. Kajian Islamnya dapat, budaya Minangkabaunya dapat, petata petitihnya dapat. Kenapa? Karena langsung ulama-ulama dari YIN Imam Bonjol menyeberang sampai ke Sydney. Nah, ini jembatan ini harus kita bangun. Kalau tidak, nanti dakwah Islam ini tidak akan berlanjut. Hanya di kampung halaman seperti kata dalam tempurung saja. Jadi saya melihat ini peluang besar bagi alumni-alumni. Tidak lagi dia berpikir nanti tamat mau jadi PNS. Bukan harap jadi PNS itu baik, tapi peluang tak sebanyak alumni. Sampai-sampai pendidikan agama ini ada istilahnya FSP, Pak. Apa itu FSP? Fakultas Sepi Peminat. Saking tak tahunya dia mau tamat nanti mau kemana. Tapi kalau peluang ini dibuka, maka insya Allah man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Berdiri surau Sydney, maka sahabat-sahabat yang ada di Eropa akan membuat pula surau Paris, surau London, akan membuat pula surau New York, Sunat, dan surau awal itulah yang akan menjadi cikal bakal pahala mengalir. Mati kita ini yang mengalir. Yang keempat, orang Minangkabau berdakwah sampai ke Palu. Saya ceramah ke Palu, Ustadz Somad yang membawa Islam ke Palu ini masih ada kuburannya di atas bukit orang dari Minangkabau. Bangga saya. Ditanya mereka, Ustadz dari Minangkabau? Dakek lah, tidak jauh mana. Ternyata yang membawa Islam ke sana. Masih ada kuburannya Ustadz. Ceramah pula saya ke pulau di Aceh. Dari Banda Aceh menyeberang pulau. Sampai di situ ziarah kami ke makam. Saya lihat di atas. Ustadz Somad, ini adalah makam yang membawa Islam ke pulau ini. Adalah ulama dari Minangkabau. Artinya orang Minangkabau membawa Islam ke luar negeri. Itu bukan sesuatu yang aneh. Oleh sebab itu maka apa yang dilakukan oleh surau Sydney ini adalah melanjutkan yang pernah dilakukan ulama-ulama. Sekarang merambah sampai ke Australia, menjadi pusat kajian Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Kajian yang rahmatan lil, kajian yang wasatiyah moderat, berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan kajian takfiri yang mengkafirkan, tapi kajian yang merangkul bukan memukul, kajian yang mengajak bukan mengejek. Maka insya Allah kedamaian akan tetap terasa berkat apa? Surau Sydney menebar rahmatan lil alamin. Yang terakhir, poin yang kelima, tentu jihad ini tidak bisa kata orang Jawa ujuk-ujuk bim salabim abrakadabra selesai acara langsung terwujud, tidak bisa seperti itu. Dia melalui proses panjang. Sama seperti proses kelahiran kita. Maaf, berawal dari nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah, lahir ke atas dunia. Ada masa merangkak, ada masa berjalan, ada masa jatuh, ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, ada masa dewasa. Tapi kalau kita lewati proses ini, berawal dari beri tanahnya, surat izinnya, mendirikan bangunnya, jatuh bangun kita, tapi insya Allah kalau kita mati, inilah yang mengalir. Yang lain tinggal, nama besar tinggal, gelar-gelar tinggal, rumah mewah tinggal. Tapi begitu anak-anak generasi ketiga, keempat di Sydney bangun malam, tahajud, Ramadan mereka berkumpul, khataman Al-Quran, mengalirlah setetes dua tetes pahalanya ke makam Abdul Somad di Pekanbaru. Lapang kubur Abdul Somad, terang kubur Abdul Somad, macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Kenapa Ustadz menyebut kubur yang lapang, kubur Abdul Somad yang terang? Karena saya ramah kubur saya disebut. Kubur Ustadz Fauzan terang juga, cuman tidak seterang kubur. Ya, maaf dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bagi orang yang bakhil, dia mendengar program surau ini mungkin naik darah tinggi. Membuat surau pulau di sini bara tuh tanahnya, bara pulau arago simen dan pasir di Sydney itu. Bagi orang yang menganggap ini sebagai peluang investasi akhirat, mendengar apa?
ada surau di Sydney, saya yang akan membeli. Wah, kenapa? Karena bagi dia ini membangkitkan, memicu adrenalin, semangatnya. Namanggale di Bukit Tinggi, Namanggale di Tanah Abang, makin semangat. Untuk apa? Supaya bisa ada investasi di Sydney. Yang bisa mengasih satu tiang, kasih satu tiang. Yang tak bisa, kasih satu jendela. Kasih mihrab, kasih lantai. Itulah yang bisa menerangi alam barzah kita. Itulah yang akan kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Al-Mukarram, sahabat saya Ustadz Fauzan, 5 poin sebagai pengantar dialog kita petang ini. Banyak tutur kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati kepada datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.